Shalom, salam kasih di dalam Kristus. Dari Harvest Boutique, Abraham menyapa saudara-saudari dimanapun berada. Kali ini kita membahas tentang doa and do it. Tepat sekali. Oke, kita mulai ya. Bagaimana manusia di dunia ini memenuhi kebutuhannya? Gimana saudara-saudari? Jelas kita harus berjuang, berusaha bekerja. Tapi tentu sebagai orang percaya kita harus lakukannya sesuai dengan kehendak Allah. Iya. Kita mundur dulu ke Kejadian 1 ayat 28 sampai 29. Ya. Kita supaya tahu sejarahnya bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya. Pada mulanya manusia diberi kuasa atas segala makhluk di bumi untuk diusahakan. Ya, manusia itu awalnya makan buah-buahan kan, zamannya Adam. Baru zaman Nuh itu kita makan daging hewan. Nah, mereka itu mencukupi dari apa yang ada pada mereka. Ya. Ada buah makan, ada hewan makan. Nah, itulah yang harusnya kita lakukan. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak ada dalam memulai usaha untuk mencukupi kebutuhan. Makanya supaya mulai dari ada ini bisa berjalan, bisa berkembang, harus ada doa dan do it. Nah, banyak orang menganggap kalau doa, puasa itu udah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Iya. Ada lagi yang bilang, nggak perlu doa puasa dah, kerja keras aja, sekeras-kerasnya, tidak perlu bantuan Tuhan. Nah, bagaimana kata kita tentang hal ini? Keduanya tidak tepat. Gini, yang pertama tadi yang bilang doa puasa saja. Manusia yang memenuhi kebutuhan dengan doa puasa saja itu nggak sesuai kehendak Allah, karena pemilik paham ini ngeroh tapi tidak hidup dalam roh. Ya, Filipi 4 ayat 19, ayat ini sering mereka jadikan patokan. Dikatakan di situ bahwa kebutuhan kita dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Oke, benar, sesuai kemuliaan dan kekayaannya. Tapi harus tahu loh artinya apa. Yang pertama, dalam Yesus artinya harus hidup serupa dengannya, yaitu kudus dan sempurna. Udah belum? Yang kedua, yang diberikan itu bukan kekayaan material ya, bukan uang harta, bukan, tapi penyertaan Allah ya. Itu yang asalnya tidak dari dunia ini. Iya. Allah kan nggak dari dunia ini. Iya. Kalau kekayaan material, uang harta itu dari dunia. Dari dunia ini, betul. Nah, Matius 6 ayat 25 sampai 33 lalu katakan ya. Di situ mereka seolah-olah menyamakan mereka tadi yang pemahamannya salah. Menyamakan manusia dengan burung yang diberi makan oleh Allah. Jadi kita nggak perlu kerja katanya, Iya. nggak perlu berusaha. Padahal dikatakan di firman itu juga manusia lebih dari burung itu. Masa manusia mau disamakan dengan hewan? Ya. Nah, disebutkan juga satu persatu masih di firman tadi. Jangan kita khawatir akan kebutuhan kita, yaitu makanan dan pakaian. Di ayat 33 dikatakan, kita cari dahulu kerajaan Allah, di mana segala kepunyaan Allah ada di dalam Yesus. Ya, barulah semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya itu apa? Yaitu yang sudah dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya, makanan dan pakaian, bukannya kekayaan material, saudara-saudari. Ya, ingat Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia artinya menuruti segala perintah Allah, bukan yang hanya doa puasa. Nah, itu juga. Oke. Lalu buat yang bilang nggak usah kerja, nggak usah doa puasa, tapi kerja keras aja. Ingat Mazmur 127 ayat 2. Sia-sia kerja pagi sampai malam, makan roti dengan susah payah. Padahal Allah memberi kepada yang dicintainya pada malam hari. Ini bukan berarti kita nggak perlu kerja atau banyakin waktu tidur terus gitu kan ya. Tapi kita harus jadi pribadi yang dicintai Allah, berkenan. Seperti siapa? Yesus Kristus. Nah iya tuh udah tahu kan. Dengan demikian, satu, kita pasti nggak mungkin malas dong. Iya. Contohnya di Amsal 13 ayat 4. Iya. Lalu kita pasti dengan hikmat memaksimalkan potensi kita selama jam kerja kita misalnya. Mencukupkan dengan penghasilan dan tetap menyediakan waktu untuk Tuhan. Itu yang dikehendaki Allah. Oke. Lanjut Mas. Aku lanjutin. Banyak orang menganggap doanya itu pasti terkabul. Apa kata kita? Nah, ini adalah suatu kekeliruan yang sayangnya sudah banyak dipercayai banyak orang beragama. Tidak ada doa yang tanpa usaha. Banyak orang itu menggunakan ayat Yakobus 5 ayat 15. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit dan sebagainya. Artinya cukup beriman saja, tak perlu usaha. Padahal di Yakobus 2 ayat 22, iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan sehingga menjadi sempurna. Perfect. Orang yang sakit meskipun diperhatikan, disudurin makanan dan obat oleh orang-orang yang sekitar, ya kalau hanya meratapi dan tidak melawan sakitnya ya tak akan sembuh lah. Nah, orang kalau udah punya bakat, usia cukup, terus juga tubuhnya sempurna tetapi tidak mau kerja, ya bagaimana mau kebutuhan berpenghasilan? Nah, makanya semua orang harus merenungkan firman. Jangan asal believe, percaya pada pengajaran-pengajaran yang menyesatkan.
Nah, jadi doa and do it yang benar itu seperti apa sih? Apa ya? Nah, 1 Yohanes 5 ayat 14. Tuhan mengabulkan apa yang kita minta jika hal tersebut selaras dengan kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Yakobus 4 ayat 14 sampai 15. Ketika kita mau melakukan hal ini itu haruslah terjadi sesuai kehendak Allah. Bagaimana tahu kehendaknya? Nah, yaitu adalah doa. Maka Roh Kudus akan menuntun kita saat merenungkan firman. Apa saja kehendak Allah? Nah, itu. Nah, ini harus dipahami betul-betul, dicerna, dianalisa, diuji. Sebab jangan sampai terselip kepentingan diri sendiri. Nah, nampaknya sudah doa and do it, tetapi tujuannya bukan kehendak Allah, melainkan kehendak diri sendiri. Nah, tadi udah jelas ya. Berarti duitnya apa? Kehendak Allah. Mau tahu kehendak Allah? Doa and do it. Iya. Wah, komplit itu. Betul Ya, sekali. saudara-saudari, tetap setia ya merenungkan firman, Setia tetap merenungkan di firman, dalam Kristus. dalam Kristus. Jangan lupa saksikan segmen-segmen kita yang Ya, lain dan betul episode sekali. Abraham menyapa yang berikutnya. Ya, betul. Untuk itu kami pamit ya. Shalom, Roh Kudus menyertai. Menyertai. Sampai jumpa. Sampai jumpa.